Oke guys, pada kesempatan ini saya akan membahas secara lebih mendalam tentang uncountable noun. Tapi sebelumnya ada materi yang kelewat, yaitu penggunaan a lot of, lots of, dan a lot. Artinya kan sama, baik lots of maupun lots of maupun a lot artinya sama, banyak, dan digunakan untuk dua kategori kata benda yang sama, baik uncountable noun maupun countable noun. Baik uncountable noun maupun countable noun artinya sama, banyak. Tapi perbedaan penggunaannya biasanya a lot of dipakai untuk situasi yang formal, sedangkan lots of itu dipakai dalam situasi informal. Misalkan she likes lots of jam on her toast. Dia menyukai banyak selai pada roti panggangnya, misalkan gitu ya. Atau misalkan thanks a lot, dia nyebutnya thanks a lot, dan itu a lot itu taruhnya di akhir tanpa of. Nah, itu fungsinya sebagai kata keterangan, jadi terima kasih banyak ya, tidak menerangkan nounnya. Sedangkan a lot of, misalkan a lot of itu misalkan we need a lot of people for our group, misalkan kita memerlukan banyak orang untuk grup kita, misalkan, atau for our team. Nah, itu digunakan a lot of. Kemudian yang kelewat berikutnya apa ya? Itu tentang komparatif. Misalkan much dan many itu artinya kan sama, banyak. Nah, bentuk komparatifnya adalah more, lebih banyak. Baik much atau many itu sama ya, komparatifnya sama, more. Dan bentuk superlatifnya atau paling banyak, artinya yang paling banyak, pakai jadi most. Many, kemudian much, itu komparatifnya sama, more, dan superlatifnya sama, most, paling banyak. Kemudian a little. Nah, kalau a little dengan a few beda ya. Kalau a little bentuk komparatifnya adalah less, lebih sedikit. Kemudian least, paling sedikit. Nah, itu paling sedikit, least, less, least. Kemudian a few atau few, biasanya komparatifnya bentuknya adalah fewer, dan bentuk superlatifnya adalah fewest. Lihat. Oh, ada satu lagi. Kalau some, bentuk negatifnya kalau dipakai some dalam bentuk negatif biasanya pakai jadi any. Anything else? Nah, itu kan bentuk pertanyaan. Ada yang lain pakainya anything, enggak something else. Nah, kalau something, anything. Kalau some itu pakainya dalam kalimat positif, tapi kalau any digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya. Ya. Saya kira untuk pengiring kata benda, untuk kata benda yang countable noun kita cukup. Kita sekarang selanjutnya akan membahas tentang materi uncountable noun secara lebih mendalam. Apa aja sih yang biasa digolongkan sebagai uncountable noun? Nanti kita lihat buat baganya dulu. Saya lihat dulu yang kemarin yang saya yang saya bicarakan barusan. Nah, ini dia perbedaan lots of, lots of, dan a lot. Yang jelas kalau ada a lot, nggak ada lots of, enggak ya. A lot of, kemudian lots of, dan a lot, seperti itu ya. Tadi saya udah jelaskan. Dan ini bentuk-bentuk many, much, komparatifnya more, superlatifnya most. Kemudian little atau a little, komparatifnya less. Kemudian superlatifnya least. Kemudian few atau a few, biasanya komparatifnya fewer, dan superlatifnya fewest. Kemudian untuk some dalam kalimat positif, dalam kalimat negatif gunakan any. Kalimat negatif dan tanya gunakan many, any. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu uncountable noun. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas secara lebih detail tentang uncountable noun. Tapi sebelumnya saya telah menjelaskan ada beberapa kata yang tidak boleh mengikuti uncountable noun dan hanya diikuti oleh countable noun. Contoh misalnya an, kemudian kemudian one, each, every, everyone of, one of, each of, kemudian the number of, a number of. Nah, kemudian apa? Several, various, a couple of, pair of, a pair of. Nah, itu yang baik yang tunggal maupun jamaknya itu tidak boleh mengikuti uncountable noun, uncountable noun maksud saya, hanya mengikuti countable noun. Kemudian yang untuk uncountable noun misalkan some, all, much, kemudian a little, lots of, plenty of bisa ya, itu masih bisa. Kemudian less,
least, more, much itu maksudnya most itu bisa mengikuti uncountable noun. Yuk kita lihat apa saja yang tidak boleh mengikuti uncountable noun dan hanya mengikuti countable noun, dan apa saja yang bisa mengikuti uncountable noun. Ya, kita. Nah, ini dia kata-kata atau frase yang tidak boleh mengikuti uncountable noun. Ini yang singular ini ya. A atau an, one, another, single, each, every. Ini nggak boleh ada di mengikuti uncountable noun. Ini yang jamaknya nggak boleh mengikuti uncountable noun. Couple, five, a few, each one of, every one of, one, both, dan sebagainya. Dozen, thousand, hundred, number, several, various, dan sebagainya. Oke, kita lihat. Ini tidak boleh ada di mengikuti uncountable noun. Dan ini yang boleh mengikuti uncountable noun. A little, an amount, all, some, any, lots of, plenty of, more, most, less, least. Nah, sebenarnya an atau itu bisa mengikuti uncountable noun, tapi harus ditambahin something, misalkan atau something bla bla bla, something of maksudnya. Misalkan a pieces of wood, I need a pieces of wood to make a mini table, misalkan. Saya butuh sepotong triplek atau kayu untuk membuat meja kecil. Nah, ini dia ya. Sip. Udah ya.